Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 1. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun memalingkan muka, tetapi melihat serangkaian puncak megah terbakar dengan api yang mengamuk, berdiri di antara langit dan bumi, tanpa pandangan sekilas, semua gunung berapi terlihat. Di antara gunung berapi, lahar mengalir deras, yang cukup mengejutkan. Dan Tan Yun berdiri di puncak gunung berapi. Karena Tan Yun memiliki api Hongmeng, dia tidak perlu menggunakan kekuatan suci untuk melindunginya, dan api tidak dapat menyakitinya sama sekali. Neraka kuno penuh dengan api, dan lautan api menelan segalanya. Pada saat yang sama, anak-anak dinasti Shizu, para murid kuil Tianmen, dan murid sekte Dewa Elysium, yang tersebar di penjara api kuno, memiliki kekuatan ilahi atau perlindungan kekuatan leluhur, atau mengorbankan baju besi pertahanan untuk mencegah terbakar oleh api. Pertama-tama seberangi perampokan dan promosikan ke ranah kaisar leluhur, lalu temukan tempat untuk retret. Ketika Tan Yun diam-diam berbisik, tiba-tiba, dua cibiran jatuh dari langit, mengganggu pikirannya. Rekan dari kuil Tianmen, serahkan semua barangmu. Ya, serahkan. Dua murid elit yang mengenakan baju sekte Elysium, turun dari langit, terbang ke puncak gunung berapi, dan muncul di depan Tan Yun. Tan Yun mengalihkan pandangan dan menemukan bahwa keduanya hanya tingkat ketujuh dari ranah kaisar leluhur. Cahaya dingin muncul di pupil bintangnya. Untuk para murid sekte Elysium, Tan Yun hanya punya satu pikiran untuk membunuh. Bagaimana jika saya tidak menyerahkannya? Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, kedua murid laki-laki itu tercengang. Salah satu dari mereka menyeringai dan berkata, seperti kata pepatah, kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk. Cepat! Kalau tidak, aku akan memotong dan melemparkannya ke magma di bawah. Mendengar itu, Tan Yun melepas cincin leluhur di tangan kanannya dengan tangan kirinya, mengulurkan tangan kirinya, dan berkata, ada 130 juta batu leluhur yang luar biasa dalam diriku, ambillah. Hanya kamu adalah murid pintu dalam dari ranah Raja Leluhur Kuil Tianmen. Kamu memiliki begitu banyak batu leluhur terbaik. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, jika kamu berani membodohiku, kamu akan mati. Murid itu melepaskan pengetahuan spiritualnya ke cincin leluhur di telapak tangan kiri Tan Yun. Kemudian, tubuhnya bergetar hebat, matanya membelalak, matanya dengan rakus bersemangat dan berteriak, Junior Li Luo, aku melihatnya. Anak ini benar-benar memiliki begitu banyak batu leluhur terbaik. Kakak Zhang, ini benar. Jangan membuatku takut. Murid bernama Li Luo buru-buru melepaskan pengetahuan spiritualnya dan memasuki cincin leluhur. Ketika dia menemukan bahwa seperti yang dikatakan Zhang Jin, dia gemetar karena kegirangan. Wow, hahaha, ini benar-benar bagus. Li Luo tertawa gembira, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih cincin di telapak tangan kiri Tan Yun. Tepat saat ibu jari kanan, jari telunjuk, dan jari tengah Li Luo mengambil 3 jari, Tan Yun tiba-tiba menjabat tangan kirinya dan meraih 3 jari Li Luo. Retakan. Ah, jariku. Saat suara tulang retak dan jeritan mematikan di kulit kepala terdengar, 3 jari Li Luo dipotong oleh Tan Yun, dan darah menyembur keluar. Adegan yang tiba-tiba ini, Zhang Jin di samping tidak menyangka sama sekali. Dia tidak pernah menyangka bahwa semut kesempurnaan agung di ranah Raja Leluhur Kuil Tianmen akan berani melawan. Kamu sialan, berani menyerangku. Aku akan membunuhmu. Li Luo, yang kehilangan 3 jari di tangan kanannya, benar-benar marah. Dia mengepalkan tangan kirinya dan meledakkan ke dada Tan Yun, yang berada di dekatnya. Dia sangat sombong, dengan kekuatan tingkat ke-7 dari alam kaisar leluhurnya. Dengan pukulan ini, semut di depannya harus dipatahkan. Tapi dia salah. Salah. Kamu ingin membunuhku. Tan Yun menembakkan tinju kiri Li Luo seperti kilat dengan telapak tangan kanannya. Boom, klik, klik. Dalam suara keras, semburan retak tulang terdengar, kepalan tangan kiri Li Luo menghadapi telapak tangan kanan Tan Yun yang rapuh dan menyedihkan, darah berceceran, dan kelima jarinya pecah. Tidak hanya itu, seluruh lengan kiri Li Luo,
tidak mampu menahan kekuatan telapak tangan Tan Yun, pecah berkeping-keping. Engah. Li Luo, yang kehilangan lengan kirinya, merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir ke dada kirinya dari lengannya yang patah, mencapai jantungnya. Darah disemprotkan dari mulutnya dan tubuhnya terlempar ke udara. Bawa saya kembali. Tan Yun tiba-tiba maju selangkah. Saat dia mendekat, dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan kanan Li Luo dengan tangan kanannya. Mati. Tan Yun tiba-tiba menarik lengan kanannya, dan tangan kanannya menarik Li Luo ke belakang dengan tiba-tiba. Pada saat yang sama, lutut kanannya tiba-tiba naik dan membentur pangkal hidung Li Luo. Tidak. Ledakan. Tangisan serak Li Luo terhenti tiba-tiba, dan setelah hidungnya hancur, seluruh kepalanya pecah seperti semangka. Berdebar. Mayat tanpa kepala dengan darah yang memancar jatuh ke dalam api di depan Zhang Jin. Sisi. Sambil bernafas, tubuh berubah menjadi abu dalam nyala api. Melihat Li Luo, yang berubah menjadi abu, Zhang Jin, yang juga merupakan lapisan ketujuh dari ranah kaisar leluhur, gemetar di sekujur tubuhnya, dengan butir-butir keringat menetes di dahinya. Mengerikan, mengerikan. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Tan Yun, yang berada di kesempurnaan agung ranah Raja Leluhur, akan membunuh Li Luo dengan begitu mudah. Kamu berani membunuh murid dari Sekte Dewa Elysium, tidak peduli siapa kamu sudah mati. Dengan raungan, Zhang Jin mengorbankan perahu ilahi Kaisar Leluhur tertinggi, dan mengendarai perahu ilahi ke langit dengan panik. Menurut pendapatnya, kecepatan terbang senjata kekaisaran leluhur tertinggi Shenzhou sebanding dengan dewa kesempurnaan agung dari alam kaisar leluhur, dan Tan Yun tidak dapat mengejar. Ingin melarikan diri, idiot berbicara tentang mimpi. Tan Yun mengandung niat membunuh, dan ketika sampai ke telinga Zhang Jin, dia menggunakan langkah Dewa Hongmeng, melesat dari puncak gunung berapi menuju kehampaan. Desir-desir. Tan Yun menyalakan Shenzhou hanya 3 kali. Melihat Tan Yun yang tiba-tiba muncul di sampingnya, Zhang Jin benar-benar ketakutan. Dia tahu bahwa lawan tidak hanya melompati untuk menantang kekuatan melawan langit, tetapi juga kecepatannya. Zhang Jin berbalik dan menatap Tan Yun. Ketika dia hendak berlutut, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pedang suci kaisar leluhur atribut angin yang luar biasa menembus tenggorokan Tan Yun dengan kehampaan yang runtuh. Tan Yun tiba-tiba menoleh, dan pada saat dia mengelak, kaki kanannya tiba-tiba mengenai dada Zhang Jin. Ledakan. Kaca, kaca. Hidung Zhang Jin berdarah, darah menyembur dari mulutnya, dan dadanya ambruk. Dia ditendang dari Shenzhou dan mendarat di puncak gunung berapi. Berdengung. Saat kehampaan bergetar, Tan Yun muncul di gunung berapi dan menginjak dada Zhang Jin. Maafkan aku, tolong maafkan aku. Zhang Jin memohon dengan lemah, selama kamu mengampuniku, aku. Diam, Tan Yun bertanya setelah dia memarahi, lebih dari 90.000 tahun yang lalu, Tuan Muda Sekte Elysium Anda, Huyan Yingfeng, menangkap puluhan miliar tentara sihir di alam semesta yang lebih rendah. Apakah tentara sihir itu masih hidup? Tidak lagi. Meskipun Zhang Jin tidak tahu mengapa Tan Yun bertanya, dia tetap berkata dengan jujur, para prajurit dewa itu digunakan untuk pengorbanan darah. Tan Yun masih memiliki secercah harapan, masih ada yang hidup di bawah puluhan miliar prajuritnya. Setelah mereka semua mati, Tan Yun mengepalkan tinjunya, matanya merah, dan rambut putihnya menari tertiup angin. Dia mengangkat rambutnya dan berteriak kesedihan. Setelah raungan, setetes air mata mengalir dari mata merah Tan Yun. Katakan padaku. Tan Yun menatap Zhang Jin yang sedang menginjak kakinya, dan meraung memekakkan telinga, apakah Huyan Yingfeng datang ke neraka kuno? Melihat penampilan kanibal Tan Yun, Zhang Jin gemetar dan suaranya bergetar. Bahkan lebih kuat, dia datang ke penjara kuno. Setelah mendengar bahwa Huyan Yingfeng telah datang ke penjara api kuno, Tan Yun meraung lagi, ranah apa dia sekarang? Ini kesempurnaan agung dari alam kaisar leluhur. Zhang Jin dengan gemetar berkata, aku sudah memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Tolong selamatkan hidupku, tolong. Tan Yun menutup telinga padanya. Puluhan miliar bawahan yang dibunuh secara brutal oleh Sekte Elysium, air mata menetes, mengangkat kaki kanan mereka, dan ketika mereka tiba-tiba menginjakkan kepala ke arah Zhang Jin, raungan keras bergema di langit, Huyan Yingfeng, saya bersumpah saya akan membunuhmu di neraka kuno kalau tidak aku tidak akan menjadi manusia. Ledakan. Kepala Zhang Jin pecah,
dan mayat tanpa kepala itu berubah menjadi kehampaan dalam nyala api. Tan Yun berdiri diam di dalam kobaran api, menutup matanya yang berkaca-kaca, dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kesedihannya. Setelah beberapa saat, Tan Yun membuka matanya yang berlinang air mata dan mengucapkan setiap kata, 120.000 murid dari Sekte Elysium yang memasuki neraka kuno. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menari dengan rambut putih, melepaskan kesadaran ilahi 3 kali lipat yang sebanding dengan ranah Kaisar Raja secara ekstrim, menutupi pegunungan api yang luas ke segala arah. Setelah menemukan bahwa tidak ada orang di sekitar, mata Tan Yun berkedip. Menurut slip giok peta, saya berada di pegunungan neraka di barat laut neraka kuno. Tempat ini cukup terpencil, dan ini adalah tempat terbaik untuk saya melintasi perampokan. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun segera merasakan penghalang dari ranah Kaisar leluhur. Merayu. Segera, ada angin kencang di atas kepala Tan Yun, dan awan yang mengepul berkumpul di pegunungan neraka seperti gunung yang gelap, dan datang menerjang seperti sekelompok kuda hitam yang tak ada habisnya. Dalam waktu singkat, kekosongan 3 juta sen di atas Tan Yun ditelan oleh awan gelap. Untuk sementara, dunia jatuh ke dalam kegelapan, dan nyala api yang menyala di pegunungan berapi menjadi semakin menyilaukan. Tusuk, tusuk. Di awan gelap yang mengepul, guntur perampokan, seperti naga raksasa, melaju dengan tergesa-gesa, sangat menakutkan. Pada jam berikutnya, Dewa Kaisar leluhur Guntur Surgawi semakin banyak berkumpul di awan gelap, dan kesengsaraan surgawi belum tiba. Aura horor dan menakutkan Tan Yun keluar dari awan gelap dan menelan Tan Yun. Di bawah aura tirani, Tan Yun terjun ke lautan luas. Tubuh Hong Mengba. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, ukurannya melonjak hingga raksasa setinggi 30.000 kaki, seperti menara besi berbentuk manusia, berdiri di puncak gunung berapi. Meskipun Tan Yun tahu dengan jelas bahwa kekuatan Dewa Guntur akan berkurang hingga 90% saat berdiri untuk melewati malapetaka, dia tetap tidak berani gegabah. Ledakan. Merayu. Ledakan keras bergema di langit, dan naga guntur Dewa Kaisar leluhur, yang setebal ratusan kaki dan panjang puluhan ribu kaki, keluar dari awan dengan kehampaan yang retak, dan mengenai dada Tan Yun. Sangat kuat. Tan Yun terkejut. Kekuatan malapetaka hari ini 3 poin lebih kuat dari yang dia kira. Dia merasa dadanya dihancurkan oleh palu godam, dan organ dalamnya sakit. Sinar darah meluap dari sudut mulut Tan Yun, dan tubuhnya yang seperti gunung diledakkan, dan tubuhnya hancur akibat benturan gunung berapi di kejauhan. Pada waktu bersamaan, di luar neraka kuno, para dewa di lantai atas sedang mengobrol dengan Fang Zixi dan Helian Mengde. Huyan Zhang tiba-tiba bangkit dari kursi, wajahnya sangat berubah. Bagaimana mungkin? Master Sekte Huyan, ada apa denganmu? Helian Mengde bertanya. Fang Zixi juga menatap Huyan Zhang dengan bingung. Wajah Huyan Zhang biru, dan matanya yang keruh menunjukkan warna yang luar biasa, dan dia berkata dengan suara yang dalam, orang-orang dari Dewa Kuno yang abadi sedang melintasi perampokan. Apa? Helian Mengde tiba-tiba berdiri, tampak terkejut. Bukankah Dewa Kung abadi telah dimusnahkan oleh Sekte Elysium Anda dan leluhur Dongzu, leluhur Nanzu, dan leluhur Beizu sejak lama? Mungkin seseorang masih hidup. Tubuh Fang Zixi bergetar, dan diam-diam berkata, Tan Yun pasti sedang mengalami perampokan, tapi bagaimana Huyan Zhang bisa tahu? Memikirkan hal ini, Fang Zixi pura-pura bingung, menatap Huyan Zhang, dan berkata, Master Sekte Huyan, apakah kamu membuat kesalahan? Dewa-dewa kuno yang abadi tidak muncul selama 80 juta tahun. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul saat ini? Kamu tidak bisa membuat kesalahan, Master Sekte ini tidak akan pernah membuat kesalahan. Huyan Zhang berkata, keduanya tidak tahu, protos kuno yang abadi terlalu menentang langit, jadi Tuhan telah menahan mereka. Ketika mereka melewati malapetaka, kekuatan perampokan 3 kali selama melewati perampokan. Kesengsaraan para dewa kuno yang abadi juga disebut kesengsaraan abadi. 80 juta tahun yang lalu, setelah 4 kekuatan besar kita memusnahkan dewa-dewa kuno abadi, kami khawatir akan ada ikan yang lolos dari jaring, jadi penguasa ini dan Kaisar Agung Dongzu, Nanzu Agung, dan Beizu Agung bersama-sama menarik sinar dari kesengsaraan abadi. Kemudian, untaian kesengsaraan abadi ini dibagi menjadi 4 dan disegel dalam pikiran kita berempat. Begitu seseorang dari ras dewa kuno abadi melintasi malapetaka,
kita berempat akan merasakannya pada saat yang sama. Dari perspektif hanya melintasi malapetaka, orang yang melintasi malapetaka harus melintasi malapetaka leluhur abadi. Fang Zixi mengangguk dan berkata, jadi begitu, lalu apakah kamu tahu lokasi orang yang melewati malapetaka itu? Itu seharusnya di benua Dewa Sisu. Hu Yanzang menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, tidak mungkin untuk menentukan lokasi spesifiknya. Mendengar ini, Fang Zixi menjadi tenang, dan akhirnya tenggelam lagi. Dia berkata dengan santai, bagaimana jika benar-benar ada dewa kuno abadi tidak punah? Bagi mereka yang melewati malapetaka, keberhasilan malapetaka hanyalah tahap pertama dari ranah kaisar leluhur, dan itu bukan masalah. Setelah mendengar ini, Hu Yanzang menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Ras dewa kuno yang abadi ini awalnya adalah dewa yang melawan langit, dan gambaran bencana abadi di kepala raja ini kabur, menunjukkan bahwa bakat orang yang melewati malapetaka adalah hari yang lebih terbaik. Baru saja, Master Sekte ini menemukan bahwa kesengsaraan abadi sangat samar, yang berarti bahwa orang yang melewati kesengsaraan pasti adalah bakat mempesona dari ras dewa kuno abadi. Bakat mempesona semacam ini harus dibunuh sesegera mungkin, jika tidak, begitu tumbuh, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, di ujung timur alam ilahi Sisu, dinasti leluhur Dongsu. Di sebuah istana yang megah, seorang lelaki tua dan bersahaja yang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya menunjukkan warna yang tidak percaya, dewa-dewa kuno abadi, masih ada orang yang masih hidup. Setelah bergumam, lelaki tua itu dengan tegas berkata, kemarilah. Bawahan ada di sini. Dengan suara hormat, awan kabut hitam muncul dari lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu muram dan berkata, Kaisar Agung melihat sisa-sisa dewa kuno abadi di benua Dewa Sisu. Sisa-sisa itu sangat berbakat dan sedang mengalami malapetaka ranah Kaisar leluhur yang abadi. Kamu segera mengirim orang ke benua Dewa Sisu untuk melacak keberadaan sisa-sisa dewa kuno abadi dengan segala cara. Ingat, itu harus dilakukan secara rahasia, dan itu tidak boleh disebarkan. Lagi pula, orang yang telah setia pada dewa kuno abadi sekarang menantikan keturunan dewa kuno yang abadi. Begitu mereka mengetahui bahwa dewa kuno yang abadi belum mati, mereka pasti akan melindungi sisa-sisa dewa kuno yang abadi. Ketika dinasti Dongzu memerintahkan orang-orang untuk menemukan keberadaan sisa-sisa dewa kuno abadi, Kaisar Agung Nanzu dan Beizu Besar juga diam-diam mengirim orang ke benua Dewa Sisu untuk memburu sisa-sisa dewa kuno abadi di semua tempat.